لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون رحمكم الله. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak untuk bertawakkur dan berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, agar supaya kita beruntung dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dituliskan dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fajirur Raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqnid. Pendurhaka yang masih mengharap rahmatnya Allah, pendurhaka yang masih mengharap kasih sayang Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang membuat orang lain putus asa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal zatnya dan berikut sifat-sifat agungnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dengan sifat agungnya seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua umatnya datang bersimpuh kepadanya, mengharapkan welas asih dan ampunannya. Dan sifat-sifat agung ini tidak akan pernah berubah, karena berubah adalah sifatnya makhluk. Dan Allah sangat tidak menyukai jika ada manusia yang sok-sokan mengatasnamakan Allah, membatasi sifat pengasih, penyayang dan pengampunnya Allah yang tidak terbatas itu, dan membuat orang lain putus asa akan welas asih dan ampunan Allah, sekalipun itu dilakukan oleh ahli ibadah. Allah sangat tidak suka dengan itu. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka." Sesungguhnya ada seorang laki-laki ahli ibadah berkata tentang orang lain yang ahli maksiat. Dia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan itu." Maka Allah tersinggung dengan ucapannya yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa mengampuni. Seraya berkata melalui Nabi di zaman itu, "Siapa yang mengatasnamakan diriku dan mengatakan aku tidak bisa mengampuni fulan, maka sungguh aku telah mengampuni fulan dan menggugurkan semua amalmu." Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah, Wahsy bin Harb adalah seorang budak kafir yang telah membunuh paman Nabi SAW, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu di perang Uhud. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengajaknya masuk Islam. Wahsy menjawab, "Sampaikan kepada Muhammad, bagaimana engkau mengajakku masuk Islam, sedangkan engkau punya keyakinan bahwa orang yang membunuh, orang yang syirik kepada Allah, orang yang berzina akan mendapatkan dosa besar, siksaannya dilipat gandakan di hari kiamat, kekal dalam neraka dalam keadaan terhina. Padahal aku telah melakukan itu semua, yaitu membunuh, syirik dan berzina. Apakah ada keringanan buatku?" Maka turun ayat dan disampaikan kepada Wahsy, "Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan
dan mengerjakan amal soleh. Mereka, kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahsy menjawab, wahai Muhammad, syarat harus bertaubat, beriman dan beramal soleh terlalu berat buatku. Aku tidak sanggup akan hal itu. Maka turun ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah bisa mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi orang yang dikehendakinya. Ya sudah, yang penting beriman dulu, Islam dulu, jangan syirik dulu. Wahsy menjawab, wahai Muhammad, aku juga menginginkannya, tapi dosa-dosaku terlalu besar dan aku tidak tahu apakah bisa diampuni oleh Allah atau tidak. Apakah ada keringanan yang lain? Maka turun ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bisa mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Wahsy pun masuk Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ingin semua manusia datang kepadanya, bersimpuh mengharapkan rahmat, welas asih dan ampunannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa dari kasih sayang Allah. Betapapun besarnya dosa yang kita pikul, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tetap tak terbatas dan tidak akan pernah berubah. Dan juga tidak ada alasan bagi kita melarang orang lain datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sok-sokan membatasi sifat-sifat agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatasnamakan apapun juga. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.